Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada para pendengar Radio Hikam 91,9 FM dimanapun berada, dan juga yang sedang melihat live streaming Facebook amatir yang berbahagia. Ini grogi. Ini saya hadir atau siaran di radio ini yang kedua. Pertama itu dipaksa, yang kedua ini malah tambat di radio kami. Baik, kebetulan setiap malam Jumat saya diminta untuk mendongeng, saya diminta untuk menyampaikan sebuah kitab yang diberi judul Ahlal Musamarah fi Hikayatil Awliyail Asy'ar. Sebuah kitab saya kira monumental, karena memang kitab ini merupakan kitab yang dianggit asli dari ulama Nusantara atau dianggit oleh ulama yang memang benar-benar berasal dari Indonesia. Jadi bukan kitab impor. Hadirin yang berbahagia, kemudian sebelum saya membuka atau memberikan mukadimah dalam kitab ini, ada beberapa yang barangkali tahu pendengar sekalian bahwa kitab ini dikarang atau dianggit oleh Abu Fadl, Syekh Abu Fadl, atau lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Mbah Dol. Ada beliau ini murid langsung dari Mbah Haji Hasyim Asy'ari atau Al-Mu'assis Nahdlatul Ulama, dan juga gurunya, salah satu gurunya dari Mbah Maimun Jubair. Ada juga yang di Sangatta ini yang kebetulan dekat dengan beliau. Ini yang kebetulan Komandan Banser Satkor Cap. Nah, ini kan Komar Zaman, ini rumahnya dekat sekali dengan beliau, dan beliau ngaji di Langgar. Sementara kalau secara sanad begitu, saya ini termasuk generasi kedua, bukan generasi langsung yang belajar kepada Mbah Dol ini. Jadi saya waktu nyantri di Lasem, Gus yang mengajarkan kitab ini nyantri langsung kepada Mbah Dol, dan saya mendapatkan keberkahan. Jadi secara sanad, insya Allah dengan mendengarkan cerita ini, panjenengan semua yang ada dimanapun berada, insya Allah mendapatkan keberkahan dari saya, Mbah Dol. Baik, para pendengar, barangkali suara saya tidak mengenakan di telinga, tapi ini akan menjadi lebih nyaman ketika pendengar sekalian itu memakai headset di radio, dengan di headset kemudian sambil tiduran. Insya Allah bisa ketiduran, karena memang kitab ini berupa hikayat atau berupa cerita, jadi cocok untuk didengarkan anak-anak yang sedang belajar di rumah, anak-anak yang ingin tidur ketika bapak ibu kehabisan cerita untuk memberikan dongeng. Jadi khusus malam Jumat saya berdongeng tentang cerita-cerita wali atau cerita-cerita ulama di Nusantara. Sebelum saya akan membacakan dulu biar kayak orang ngaji. Biar kayak orang ngaji itu, saya kemarin diminta untuk ngaji kitab yang kitab kuning itu, mohon maaf karena memang saya terkendala mata makanya saya cari yang tulisannya besar-besar. Ini kebetulan besar sekali ini contohnya, ini besar sekali sehingga bisa kelihatan, kalau dibaca gini kelihatan. Tapi kalau kitab kuning tuh saya dekatkan begini tetap aja nggak jelas-jelas. Tapi kalau uang itu jelas,
uang 100.000 atau apa itu jelas. Baik, badatu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rata-rata kemarin pakai bahasa Indonesia semua ya. Ya karena pendengar saya di FM 91,9 rata-rata berbahasa Indonesia, saya terpaksa pakai bahasa Indonesia ini. Meskipun mohon maaf agak gerotal-geratul ya bahasa Indonesianya. Alhamdulillah, adapun segala puji alladzi awbuhalana mana hijal ibtisori yang telah menyeleh meletakkan semua peninggal, semua penglihatan ya. Wa amaro, dan memerintahkan kita zakuri dengan tadakur, dengan zikir. Wa iktibar, dengan iktibar mencari penggambaran, mencari perumpamaan. Fokus soalina, maka menceritakan kepada kita qasasal akhyari, ceritanya orang-orang yang terpilih, wal asrawi, dan orang-orang yang memiliki kerahasiaan atau daya linui. Lina tabiro, supaya kita beriktibar bimajaro lahum, dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang hebat, orang-orang yang asraw tadi itu, fi sawali fil asori, di beberapa jalan orang-orang salaf terdahulu. Wassalatu wassalamu, dan sholawat tambahnya rahmat ta'zim, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth yang diutus bil busyra, dengan memberikan kebahagiaan, wal indari, dan contoh-contoh yang baik. Mbah Ndol mengawali kitab ini sama seperti dengan kitab-kitab yang lainnya, yaitu mesti ada mukadimah. Mukadimah yang ada di kitab-kitab tidak jauh beda, hampir sama, cuma lafadz ataupun redaksinya yang berbeda-beda, tetapi memuat makna yang sama. Intinya adalah satu, bismillah, hamdalah, dan sholawat. Rata-rata kitab-kitab diawali oleh itu. Wa ala alihi wa ashabihil fudulail akhyar, wa ala alihi, dan kepada keluarga-keluarganya Kanjeng Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, al-fudula, yang utama-utama, yang hebat-hebat, al-akhyari, dan yang terpilih. Jadi sama. Kenapa ulama-ulama terdahulu? Karena ini saya bercerita, maka saya akan menceritakan sebuah padanannya. Kenapa ulama-ulama terdahulu selalu menggunakan ini? Kenapa runtutannya harus bismillah, hamdalah, sholawat? Jadi tidak hanya ini saja. Doa pun kita juga menggunakan model seperti ini. Maka saya mengatakan begini, orang kalau berdoa itu ada etika. Etika unggah-ungguh tidak hanya dalam hal bagaimana kita DP kepada Allah, tetapi juga dalam hal secara teori. Jadi secara teori itu ada cara untuk berdoa. Makanya kalau kita berdoa tidak langsung jujuk saja, nggak langsung suddenly tiba-tiba langsung isi kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin punya istri cantik. Ya Allah, saya ingin punya harta yang banyak. Tidak seperti itu. Tetapi ada cara supaya doa kita terkabul. Karena ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Rata-rata umat manusia itu tidak menggunakan ini, dalil ini untuk meminta kepada Allah. Bahkan para lelaku lampah, para ahli-ahli baik itu syariat, hakikat, bahkan ke makrifat, itu bahkan tidak meminta. Ya cukup membaca sebuah ritualitas, membaca rutinitas,
tetapi tidak meminta. Ini beberapa kelemahan. Padahal Allah sudah menjanjikan, memintalah kepadaku maka aku akan memberikannya. Nah, orang-orang itu kalau laku lampah begitu membaca surat Yasin hanya sekedar membaca Yasin, kemudian tidak berdoa meminta, ya Allah aku ingin ini, tidak seperti itu. Cukup membaca Yasin saja. Ini yang kemudian menjadikan kita itu jarang meminta. Ya, barangkali husnudon kita bahwa Allah itu tahu keinginan kita. Tapi kalau kita tidak mengajukan proposal, ini nggak di ACC. Sama seperti ketika kita madep ke tempatnya pejabat, ketemu bupati, ketemu kepala dinas. Kayaknya seakan-akan, disapa ketika kita diskusi ngomong-ngomong enak. Tapi kalau proposal kita tidak kita sampaikan, ya pejabat juga tidak akan tahu tentang masalah keinginan kita. Sama halnya dengan ketika kita dengan Allah. Meskipun Allah tahu keinginan kita, kalau kita nggak meminta, ya nggak akan dikasih. Maka fungsi dari doa itu adalah meminta. Jadi setiap melakukan apapun meminta. Bahkan saya sempat menonton sebuah video yang viral. Salah seorang pengasuh pondok pesantren di Lamongan, Derajat, itu punya truk 200. Ini selisihnya dengan saya sedikit. Kalau beliau punya 200 truk, saya punya 2. Ya, selisihnya sedikit. Jadi beliau itu ketika melakukan ritual Bismillah ketika sudah 66 kali langsung meminta, 1 kali permintaan. Begitu 66 kali lagi Bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah, ketika dalam hitungan tertentu meminta terus. Nah, sementara kita rata-rata la ilaha illallah sampai 100 kali tapi tidak meminta. Jadi kalau misalkan tetap miskin ya memang karena nggak tahu caranya untuk meminta. Jadi proposal kita harus kita sampaikan kepada Allah. Bentuknya apa? Doa. Caranya bagaimana? Ini tadi, yaitu secara teori, ketika kita mau menyampaikan doa, ketika kita mau menyampaikan harapan kepada Allah, caranya adalah yang pertama dibuka tutup dulu sebelum menyampaikan proposal, yaitu dengan cara Bismillah, hamdalah, sholawat dulu. Ya. Jadi kalau coba kita wedang, ketika kiai-kiai kampung, ketika para pendoa-pendoa, yang selalu dibaca dulu adalah Bismillah, hamdalah, sholawat. Entah bagaimana bentuknya, entah apapun redaksinya, atau menggunakan bahasa apapun, mereka selalu menggunakan 3 ini yang digunakan untuk membuka. Contohnya seperti apa, Pak Ustaz? Saya agak malu menyebut Ustaz. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini contoh redaksi yang paling sederhana. Ada lagi yang contoh yang sangat umum yang dibaca oleh orang-orang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafil mazidah. Nah, ini yang umum digunakan. Jadi hamdalahnya berupa itu. Yang terakhir sebelum itu pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu baru kemudian inti atau doa yang disampaikan. Ya Allah, Allahumma layyin qulubah ya Allah. Ya Allah, misalkan yang menginginkan para janda-janda, misalkan ya Allah, Allahumma layyin qulubah ya Allah. Kama layyintal hadida li Daud alaihi salam. Kita ijazahi untuk diri saya sendiri, tidak untuk umum. Ya Allah, supaya gadis-gadis itu ya Allah, lemaskanlah hatinya sehingga terbuka hatinya kepadaku ya Allah. Ya, ini redaksi doa yang disampaikan. Kemudian minta apapun disampaikan setelah teori ini.
tiga hal ini ya, bismillah, hamdalah, dan sholawat. Entah itu isinya apapun terserah. Yang penting adalah pembukaan maupun penutup. Setelah isi doa kita sampaikan, yang terakhir apa? Ya ditutup juga dengan tiga kata ini, tiga kalimat ini, yaitu agak dibalik. Kalau penutupnya agak dibalik. Penutupnya jadi penutupnya adalah sholawat dan hamdalah. Penutupnya sholawat dan hamdalah. Bagaimana bentuknya? Biasanya ya, rata-rata kalau kiai kampung yang digunakan setelah isi doa, ya Allah, pada hari yang cerah ini ya Allah, jadikanlah ini ya Allah. Terus penutupnya wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dulu, baru kemudian hamdalah. Tapi kalau kiai senior, kiai sepuh, kiai kampung, itu ditambahi, sebelum itu ditambahi dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara atau model bagaimana kita berperilaku berdoa kepada Allah. Jadi tidak salah ketika Mbah Dol al-Mu'alif hadil kitab membuka kitab ini dengan bismillah, hamdalah, dan sholawat. Baik para pendengar hadirin yang berbahagia, yang masih agak membuka menutup matanya, tidur nggak mau tidur karena mendengarkan suara yang lumayan merdu di telinga ini, eman kalau tidur karena streamingnya masih belum jadi langsung saja pantauangi dengarkan. Jadi kita akan melanjutkan kitab ini ya, Amma Ba'du. Fayaqulul abdu al-maghrur, maka kemudian berkata seorang hamba yang baik, bil tinai alama layakni minal umur, dengan menjadikan perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab ini. Siapakah itu? Al-Abdul Maghrur, yaitu Mbah Abu Fadl bin Abdul Syukur apa Syukur. Karena kalau nama itu kadang-kadang terserah yang memberi, yang ya, karena kalau nggak ada harokatnya itu repot juga. Saya nggak berani kalau mengganti-ganti harokatnya. Abdul Syukur atau Abdul Syakur lah kira-kira ini. As-Senori. Jadi kitab ini dianggit atau dikarang itu oleh Mbah Abu Fadl bin Abdul Syakur As-Senori. Dari Senori Koryatan apane desane. At-Tubani kang bangsa Tuban. Orang Tuban apane Mundiro Yatan kabupatennya. 5 kanat ma'rifatut tarikh. Lama kanat ma'rifatut tarikh. Selagi mengindonesiakan agak sulit. Guru sama ustaz-ustaz yang ada di sini memang agak susah mengindonesiakan yang lama kanat. Ya. Lama kanat ketika diketahui apa tarikh muhimatun itu penting. Hingga dawil absori, bagi orang-orang yang mengangen-angen, bagi orang yang suka membuka wacana, membuka wa ahli fikir dan ahli fikir, wa itibari dan ahli itibar. Walaula zalika lama qasallahu alaina qasasul umami al-madiyati.
Dan kalaulah tidak, maka cerita-cerita yang disampaikan atau cerita Allah yang disampaikan kepada kita yaitu sebuah cerita yang berasal dari umat-umat al-madiyah, umat-umat yang terdahulu biduhuri wal iktisal khaliyati. Wa hafalna bis siyari fin nawahil ardi lin nadri fil afari. Jadi kenapa kemudian Mbah Abu Fadl menulis kitab ini? Salah satunya adalah sebagai runtutan cerita dari satu masa ke masa, yang agar orang-orang yang mau belajar tentang sejarah kesejahteraan itu tahu tentang sejarah yang telah lampau. Nanti kita akan membuat perbandingan kitab ini dengan beberapa pendapat orang-orang lain. Tapi saya baca dulu sampai mukadimahnya selesai. Ini mukadimahnya tinggal sedikit saja karena memang meskipun kayaknya satu lembar, tapi sebenarnya ini sedikit saja. Baik, para pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM yang masih stay tune di sana, yang tidak tega untuk menutup, kita akan melanjutkan yang berikutnya. Ra'aitu an aktuba hadhir risalata al-mukhtasirata. Kemudian saya berangan-angan untuk menulis sebuah risalah yang ringkas, litakuna tadhkiratan wa tabsiratan li nafsi waliman yakunu misli. Mim binai jambi, agar sebuah risalah kecil ini, kitab kecil ini bisa menjadi pengangan-angan atau pengingat-ingat bagi diri saya pribadi. Ini bandel ini ya, dalam kata pengantarnya. Waliman, dan bagi orang yang sependapat dengan saya di sekeliling saya ini. Wasamaituha, dan saya beri nama besok rejaning jaman. Kitab ini saya beri nama Ahlal Musamarati fi Hikayatil Awliyail Asyra. Saya beri nama kitab ini dengan nama Ahlal Musamarati fi Hikayatil Awliyail Asyra, yaitu Ahlal Musamarah. Ini bukan bahasa Samir. Ahlal Musamarah itu luweh manis-manis wong kang jagongan kuning. Ya bahasa Samir ini. Ya kopi apa ini yang termasuk dalam Ahlal Musamarah fi Hikayatil Awliyail Asyra, yang menceritakan tentang para wali-wali. Di sini 10 ya. Taksiyan bil ulama'il kiram wal fudhala'il a'lam bi anni fa'ituhum yaktubunan tawarikha buldanihim wa majara li ahliya min aslafihim wa mu'asirihim liyakuna dzalika tadhkiratan liman ja'a min ba'dihim. Yes, intinya ditulis agar ini bisa menjadi pengingat bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang akan datang. Wallahul muwaffiq bimannihi wa karamihi. Ini apa istilahnya? Pendahuluan atau prakata pengantar dari Mbah Abu Fadl dalam menulis kitab ini. Kita belum masuk dalam pembahasan kita, tetapi saya akan coba meringkas biar ini menjadi menarik
bagi pendengar sekalian setiap malam Jumat agar tetap stay tune dalam Radio Al-Hikam 91,9 FM ini. Apa itu yang kemudian menarik, bahwa ada beberapa hal yang ingin disampaikan Mbah Dol dalam kitab ini, yaitu kalau saya ringkas dalam sebuah ringkasan, Mbah Dol mencoba kemudian untuk apa yang telah dilakukan oleh para wali songo atau wali 10 begitu, yaitu dengan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melalui dakwah, melalui pendidikan, dan ini sudah umum yang kemudian sampai sekarang ada di sekeliling kita, atau bahkan putra putri kita masukkan dalam pendidikan ini. Apa itu sebuah pendidikan pesantren? Maka kemudian kalau misalkan kita baca nanti ketika Raden Rohmat, adik dari, bukan adik ya, keponakan dari Martoningrum, salah satu istri dari Raja Mojopahit Brawijaya, ketika dicempa ingin nyambangi saudaranya, jadi adik dari ibunya. Ketika itu Raden Rohmat tinggal di Majapahit, itu bingung apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Ini membuat dia bingung, karena rata-rata orang masih beragama Hindu Buddha, sementara dia ibadah kepada Allah, jungkung kepada Allah, ini sendirian, tidak ada teman. Hingga kemudian dalam waktu yang sedikit lama begitu, sedikit lama sedikit, ini kemudian pengen pamit kepada Raja Brawijaya, Lek, Pak Lek, karena ya memang masih istrinya kan bibinya, berarti manggilnya paman ya. Paman, saya ingin pulang, nggak kerasan aku di sini. Loh, kamu jangan pulang, kamu di sini aja. Enggak, aku pulang aja, nggak kerasan. Nah, akhirnya sama Prabu Brawijaya diberi sebuah tanah perdikan di sebuah daerah yang namanya Gresik, sehingga di situ kemudian membuat sebuah pondok pesantren. Nah, ini pondok pesantren pertama di Nusantara yang didirikan oleh Raden Rahmat, atau yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Nah, ini jadi dakwah pertama yang dilakukan oleh para wali adalah melalui pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini atau dakwah pendidikan Islam ini, banyak hal yang kemudian dilakukan oleh para wali 10, yaitu pada prinsipnya adalah didasarkan pada 3 hal pokok agama Islam. Apa itu? Yaitu yang pertama, ini bicara tentang syariat, kemudian bicara tentang tarekat atau thariqah, dan yang ketiga bicara tentang hakikat. Maka yang paling berdakwah syariat yang paling ini ya, lumayan berdarah-darah, itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Bagaimana kemudian ketika Sunan Kalijogo itu kemudian istilahnya ya, mengajari masyarakat yang masih buta tentang agama Islam, kemudian langsung mengajarkan syariat, ini kan agak kesulitan. Maka kemudian yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu ya bermain politik juga, menyebarkan agama Islam tapi main politik. Coba perhatikan beberapa cara yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ketika mengajarkan masyarakat untuk misalkan untuk mengenal Tuhannya saja, ketika menyebut nama La ilaha illallah, yang dilakukan tidak langsung La ilaha illallah, La ilaha illallah, mengejar setoran ini ustaz-ustaz yang lagi mau jadwalnya padat gitu kan. Nah, itu kan akhirnya apa? La ilaha illallah, La ilaha illallah, saya ngotot gitu karena mau pindah. Tetapi Sunan Kalijogo beda.
ketika dia nyebut istilah la ilaha illallah ini dengan menggunakan atau tarikan nafas ya. Makanya kemudian kalau kita angan-angan di beberapa pengamal laku torikot, pengamal laku pernafasan silat misalkan perguruan-perguruan itu menggunakan satu kali nafas, ada yang menggunakan 21 kali langkah gerakan. Karena saya ngamati aja, bukan pelaku ya. Saya ngamati aja. Jadi setiap satu kalimat atau satu la ilaha illallah dengan 21 gerakan. Dek, 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 begitu. Ini katanya Gus Mundur begitu ya. Bukan saya. Ini saya belajar dari Gus Mundur. Ya, begitu la ilaha illallah. Jadi masyarakat yang tidak tahu tentang la ilaha illallah itu sudah diajari bagaimana menarik nafas. La ilaha illallah. Nah, inilah ketika hirupan udara masuk ke hidung diimbangi atau dibarengi dengan apa? Nafas la ilaha illallah ini menjadi sebuah kesehatan rohani yang sangat luar biasa. Atau misalkan contoh lain yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, misalkan ketika mau mengislamkan orang, ya, mengislamkan orang, karena orang Islam yang pertama rata-rata itu biasanya mandi taubat atau mandi besar, begitu diajari juga kelamaan, akhirnya sebelum melakukan ampunan massal, akhirnya dibuatkan jumbleng atau kolam yang besar gitu aja. Pokoknya nyemplung kono Kang. Wis nyemplung kono ae. Belum. Bos, enggak diajari doa, enggak diajari, yang penting teles kabeh sing niat ustadznya. Ya sama para ahli ruqyah itu. Kalau saya amati ya orang-orang ruqyah itu yang di ruqyah itu enggak paham bacanya. Pokoknya sampai meneng kan. Wis niate, pokoknya niat, ini sing niat sing tukang ruqyah. Ya sama seperti itu. Mereka nggak tahu tiba-tiba hasilnya bakal muntah. Nah itu satu. Kemudian yang coba kita simpulkan bahwa Wali 10 menggunakan media pendidikan dengan pesantren, dan sampai sekarang pendidikan pesantren pesat ada di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita mau merujuk jauh ke atas begitu ya, atau masa yang lebih jauh, sebenarnya pertama kali pendidikan ada zaman Islam itu kan di zaman Nizamuddin Al-Mulk gitu ya. Pertama kali sebuah madrasah pertama kali ada itu kalau nggak salah zaman kekhilafahan khilafah atau khalifah Bani Saljuk ya kalau nggak salah, itu pertama kali madrasah itu ada. Dan kemudian diadaptasi oleh para sunan untuk diterapkan di Nusantara ini. Jadi pertama yang dilakukan oleh para sunan adalah menggunakan media pendidikan untuk mengajarkan baik itu syariat, thariqat maupun hakikat. Kemudian ada lagi yang dilakukan, contoh lain misalkan yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, Raden Roh masih sampai itu tadi, bahkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, semuanya menggunakan media pesantren. Makanya jangan tiba-tiba kemudian menjadi ulama, menjadi kiai, pasang-pasang nama kiai, tapi nggak punya pesantren. Ini yang cocok, yang repot lah, bukan cocok, yang repot seperti itu. Makanya saya mau pasang nama K. Siswanto itu yang belum berani karena belum punya pesantren. Padahal murid saya itu banyak sebenarnya, kan nggak terlihat. Sebenarnya banyak. Begitu saya ketemu orang itu saya islamkan, jadi murid itu ya, tapi aja ngetok. Kalau ngelihat ya repot makan. Jadi yang pertama dengan media pendidikan. Ini kalau diirisan atau diringkas secara sederhana dari kitab ini. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh para wali 10 yaitu dakwah melalui kaderisasi. Ya, ini cocok untuk PKPNU atau MKNU. Yaitu dakwah dengan cara kaderisasi. Yaitu dengan cara apa? Mengkader para
yang militan berdakwah itu kemudian sehingga apa ya, yang di kader itu mampu konsisten dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan riyadhah atau menjauhi segala bentuk-bentuk kemungkaran, sehingga mereka mampu kemudian menjadi umat yang mengayomi sekaligus disegani oleh masyarakat. Karena seorang pemimpin yang hebat itu tentu tidak kemudian serta-merta jadi pemimpin yang langsung jadi pemimpin. Butuh riyadhah, butuh apa ya bahasa sederhananya, butuh belajar yang panjang begitu. Jangan kemudian kita lihat misalkan Insinyur Soekarno, founding father our nation misalkan, pendiri bangsa kita misalkan, itu merupakan orang yang suka laku lampai, orang yang suka tirakat. Bahkan sebelum kemudian beliau diangkat menjadi seorang presiden, nyantri dulu menjadi seorang santri. Makanya santri itu minimal itu ya, minimal itu punya nilai tambah ketika menjadi seorang pemimpin. Kalau sudah santri enak, diarahkan untuk menjadi pemimpin juga gampang kan, enak. Nah, ini karena pertama kali yang ada adalah Sunan Ampel, maka kemudian beliau mengkader ya. Ada di situ misalkan anak-anaknya Sunan Bonang, kemudian Sunan Kalijogo, rata-rata semuanya adalah murid dari Sunan Ampel. Ada yang dengan cara dinikahkan dengan anaknya, ada yang kemudian nikah dengan pejabat sana, bahkan yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, itu kemudian sebelumnya apa? Ya itu dengan cara pernikahan dengan kerajaan sana, sehingga mudah diluluhkan. Ini kayaknya niru dengan bapaknya Said Asmorokondi ketika mengislamkan Cempa. Yang dilakukan pertama kali apa? Menikahi putri raja. Ya, makanya di sini kalau misalkan ada raja pengen gampang berdakwah, yang pertama dilakukan ya ujung-ujungnya ini dulu, tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian biar gampang menjalankan misi dari kaderisasi atau visi yang ini disampaikan. Dalam hal ini adalah bagaimana mengislamkan Nusantara. Yang pertama tadi melalui pendidikan, yang kedua melalui kaderisasi, yang ketiga apa? Yang ketiga break dulu. Kenapa minum? Yang ketiga masih lama ya? Suwimen tuh. Baru mau streaming. Baru mau streaming. Yang ketiga yaitu dakwah melalui sebuah perilaku santun, tutur kata yang baik, perilaku yang santun. Ini penting. Ini penting karena apa? Jargon sebuah pendidikan itu mengarah pada karakter building, mengarah pada pembangunan karakter. Yang sekarang itu bagaimana seseorang itu bisa menjadi role atau contoh ya, contoh yang baik bagi orang yang menganut. Ketika menjadi seorang pemuka, penggede atau pengurus, itu seyogyanya adalah bisa sebagai apa ya istilahnya, yaitu tadi contoh atau teladan. Jadi saya di Malang itu melihat sebuah jargon atau pendidikan ini, pendidikan melalui keteladanan. Ini ada sebuah sekolah yang menggunakan jargon itu. Kalau School of Achievement, School of Champion, School of One, ini sudah biasa. Sekolah-sekolah yang berprestasi, sekolah yang biasa. Tapi sekolah yang memberanikan diri memberikan jargon tentang keteladanan, tentang kebaikan, ini tidak banyak. Karena rata-rata kalau kita melihat fenomena pendidikan kita yang condong pada perilaku konstruktivistik ya, bahkan behavioristik yang sebelumnya itu juga rata-rata based on achievement. Mereka mencoba masuk ke dalam bahwa pendidikan itu diukur dengan sebuah prestasi.
Rata-rata kan seperti itu. Tapi kemudian yang sekarang ini coba diarah bahwa pendidikan on proses. Pendidikan yang baik itu melalui proses. Nah, tapi ya gitu, karena rata-rata masing-masing pakar punya teori masing-masing, maka kemudian siapapun yang mengkonsep pasti dikomplain. Karena rata-rata masing-masing punya pendapat masing-masing. Yang dulunya teori behavioristik, yang kita kenal dengan kurikulum berapa itu, sampai pada kurikulum sebelum 99 suplemen itu kurikulum suplemen, bahkan kemudian berubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Ini yang kemudian berubah menjadi teori konstruktivistik dalam pendidikan. Nah, di sinilah kemudian pakar-pakar pendidikan Indonesia mencoba untuk mengembalikan roh bahwa dahulu itu menggunakan istilahnya pengajaran. Jadi bukan pendidikan. Ya. Istilah yang kita gunakan dulu namanya menteri pengajaran. Ketika Indonesia berdiri itu namanya menteri pengajaran, bukan menteri pendidikan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dari sisi makna. Pengajaran itu cenderung bagaimana hati ke hati, bagaimana seseorang guru menyampaikan ilmu, tidak hanya sekedar based on delivery, tidak hanya sekedar mentransfer saja, tetapi ketika berubah paradigmanya menjadi education, pendidikan, maka hanya sekedar transfer of knowledge, tidak transfer of value. Jangan-jangan malah keturun gitu. yang di sana, mohon maaf misalnya ini menggebu-gebu dan berapi-api. Sangat sayang bila Anda tidur. Besarkan volumenya, pasang headsetnya, dua-duanya kalau perlu, sehingga kalau istrinya teriak itu nggak kedengaran. Cukup fokus saya dengan Anda di sana. Anggap saja Anda yang berada di sana itu berada dekat dengan saya. Mudah-mudahan insya Allah ketika Anda dekat dengan saya, lama-lama kelamaan bisa muntah. karena transfer energi negatif saya ini. Jadi itu ya. Bagaimana bertutur kata, bagaimana sopan santun seorang guru, dan di sini dibutuhkan bagaimana wali 10 itu santun berkata-kata. Ini repot. Contoh sederhananya begini. Karena rata-rata wali ini di Jawa ya, maka saya coba lihat dari aspek sosiologi budayanya begini. Dahulu ketika orang menyebut kata ingsun, menyebut nama saya, itu kalangan-kalangan raja Jawa, kalangan-kalangan terdidik minimal itu kesatria. Nah, contoh kayak kita yang sudra-sudra, bahkan yang kuca atau yang apa ini, mereka ini enggak boleh ngomong ingsun. Ngadep. Ingsun itu sebutan kata saya kalau dalam terah Sanskerta itu termasuk yang paling tinggi dan jarang digunakan. Tetapi ini diajarkan oleh Wali Songo Wali 10 yang kepada masyarakat kaum proletar itu ya, kaum tani, kaum apa, dikasih begitu senangnya bukan main. Jadi niat ingsun poso tutuko sedino sesuk, wah aku ingsun ternyata ya, aku bisa jadi orang yang hebat. Ya, ini kalau saya lihat ini ya politiknya para Wali Songo ya untuk mengajarkan bagaimana masyarakat menyukai ini. Jadi ada semacam equity persamaan kedudukan antara ketika beragama itu tidak memandang bahwa dia itu seorang raja, dia kastanya Brahma, dia kastanya Ksatria, tapi berbagai kasta ini memiliki cara yang sama, model yang sama, penyebutan yang sama. Tetapi karena model-model orang Jawa itu ya, karena masa itu Jawa, kerajaan Majapahit itu lagi unggul-unggulnya, lagi dalam posisi top, posisi tertinggi dalam kancah perpolitikan dunia.
karena hampir menguasai sepertiga dunia Majapahit itu gosipnya kalau kita baca literatur sejarah. Bahkan sampai Cina itu masuk dalam wilayah, karena kalau kita baca sejarah Majapahit ada istilah negara manca dan negara di dalam kekuasaan secara langsung. Dan rata-rata daerah-daerah kecil ini rata-rata masih keturunan kerajaan pusat. Contoh Toro Kato yang ada di Ponorogo masih keturunan dari Prabu Brawijaya. Contoh misalkan yang di Madura, yang di Bali, semua anak-anaknya. Jadi kalau tidak salah, kalau dihitung Raja Brawijaya kelima itu istrinya ada 100. Bahkan ada yang dari putri Cina yang kemudian punya anak yang namanya Pangeran Jimbun. Ya, nanti itu akan diceritakan dalam kitab ini. Pangeran Jimbun yang kemudian terkenal dengan Raden Fatah. Karena nanti ceritanya ketika hamil itu putri Cina langsung dititipkan anaknya yang di Palembang, Sumatera. Di Palembang, Sumatera namanya Arya Damar. Ini masih anaknya juga. Kebetulan Sumatera waktu itu sudah Islam duluan dibanding Jawa, karena di sana ada kerajaan Samudra Pasai. Jadi duluan masuknya Islam itu lebih dahulu Sumatera ya. Karena di ujung sana ada kerajaan namanya Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sementara di Jawa ada kerajaan Demak, itu pasca kerajaan Majapahit. Itu pun masih duluan sana. Begitu jadi raja bingung. Penyebutan istilahnya bingung. Nah, ini beberapa cara yang dilakukan oleh Wali 10. Saya ulangi lagi ya, kalau ada yang mencatat, siapa tahu ada yang mencatat, karena ini sejarah. Siapa tahu sudah pasang headset, cari pulpen. Ini silahkan cari pulpen dulu. Yang pertama, apa tadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kebetulan mendengar tadi Al-Hikam 91,9 FM. Yang pertama yang dilakukan oleh Wali Songo yang pertama adalah melalui pendidikan, khususnya berbasis pesantren. Yang kedua melalui kaderisasi. Yang ketiga berdakwah dengan cara sikap yang santun. Kemudian yang keempat, apa yang kemudian dilakukan oleh para wali 10, yaitu dakwah melalui jaringan kayak MLM, multi level marketing. Jadi jaringan yang dibangun. Makanya begitu pertama kali Kawah Condro Dimuko, pesantren yang ada di Gresik, memiliki santri, kemudian disebar. Kamu yang berada di Jipang itu daerah sekitar Demak dan Jepara. Kamu yang berada di Pamutan, kamu yang berada di Bonang, daerah Lasem, Rembang dan sekitarnya. Kamu yang berada di sini, semuanya dipasang kayak paku-paku bumi gitu. Nah, jaringan-jaringan itu dipasang. Sehingga kemudian ketika semua jaringan ini, kebetulan ada ahli marketing, ini nggak enak saya kalau cerita tentang MLM. Sehingga kalau kaki-kakinya ini jalan semua ya begitu ya Mas. Kalau kakinya ini jalan semua, ya yang di pusat itu tinggal ongkang-ongkangnya aja. Karena jalan semua, jaringannya jalan semua. Tapi kalau ada salah satu kakinya nggak jalan, ya akhirnya jomplang. Sini sudah Islam semua, sudah mayoritas Islam, di sini masih belum. Nah, ini jaringan-jaringan seperti ini yang dilakukan oleh para wali songo. Yang kelima, cerita yang kelima, dakwah yang melalui budaya. Apa saja yang dilakukan para wali songo? Ini banyak contohnya. Contoh misalkan ada wayang kulit, kemudian ini yang digubah oleh Sunan Kalijogo ya. Banyak lakon-lakon yang digubah oleh Wali Songo. Misalkan contoh Petruk jadi ratu atau contoh-contoh yang lain. Ini asik kalau misalkan mau mengkaji model budaya-budaya yang diajarkan Wali Songo, ini cukup asik dan menarik. Saya kalau membaca buku-buku yang berkaitan dengan budaya
budaya-budaya Islam, khususnya yang apa istilahnya lokal indigenous itu, ini sangat menarik dan sangat suka sekali. Makanya apa ya, wayang yang awalnya berada atau berasal dari India, karena dulu Hindu Buddha ada di Nusantara ini, lakon-lakonnya menggambarkan lakon-lakon India. Maka jangan kaget ketika lakon-lakon di pewayangan itu niru India aja kaget. Begitu apa? Bunyi sang soyo dalu araras senang kemudian terus metu lagu nih atau keluar lagunya India, kayak India, modelnya kayak India gitu. Sama seperti India. Jadi India itu ketemu pohon ya nyanyi, ketemu apa lawan jenis nyanyi. Lagunya apa yang India ini? Yang saya ingat lagunya India itu yang apa? Ya, yang mengingatkan masa-masa muda saya ya Tumpase ai. Ya, kucu tai ya. Itu viral dulu itu, sempat viral ya. Sampai saya hafal lagunya. Nah, penggubahan budaya yang amat lumayan banyak ini akhirnya banyak orang yang menggatologinya. Dicocok-cocokkan, cocok logi bukan gatologi. Jadi dicocok-cocokkan. Contoh sederhananya begini. Kalau kita lihat Punokawan 4 saja lah. Punokawan 4 itu Semar, Petro, Bagong, Gareng. Ini kan sebuah apa ya? Gatologi dari kita yang menggunakan. Semar itu katanya berasal dari bahasa Arab yang berawal dari kalimat Samir, Samiruddin, Musamara, Semar. Artinya paku atau jejak. Semar, Petro dari kata taroka ditambahi fa jawab, artinya disebut fatsruk maka tinggalkan. Ini gatologi tok ya sini. Bagong dari kata bagong, perbuatan yang jelek atau perbuatan yang lacut begitu. Kemudian gareng dari kata ada yang mengatakan nolokarim, ada yang mengatakan yang lainnya. Kalau nolokarim maka nala karim, maka dia akan mendapatkan banyak teman atau dia akan mendapatkan kemuliaan. Ini gatologi cocok-cocologi yang dilakukan oleh Wali Songo. Tapi saya tidak mau membenarkan apa itu, tetapi ini contoh-contoh bentuk budaya yang dilakukan oleh Mbah Wali Songo. Ketika nyebarkan menggunakan media budaya, wayang dipasang, depannya dikasih tadi itu apa? Jumbleng tadi, tempat untuk mandi tadi, terus dikasih perlambang pengampunan, dikata gapura, gofuro, pengampunan itu baru masuk nonton wayang. Itu simbolisasi bagaimana orang yang sebelumnya agamanya animisme, dinamisme, bahkan sinkretisme, aku nggak paham. Ya, ini kemudian nonton wayang, tapi secara tidak langsung karena politiknya para wali songo menggunakan media budaya ini, secara tidak langsung mereka itu melakukan semacam ritual atau semacam syariat untuk melakukan tobat. Mandi tobat, kemudian masuk pintu jeneng gofuro, nonton wayang. Nah, nonton wayang lah. Apa judulnya tentang masalah percintaan, gegarane wong akrami. Nah, kayak gitu nanti ketemunya. Kemudian yang terakhir yang selain tentang budaya, dalam kitab ini juga disampaikan bahwa Wali 10 itu juga menggunakan media politik. Justru media politik ini yang paling dominan saya rasa. Karena kemudian timbullah sebuah kerajaan yang bernama Demak Bintoro. Nah, kalau kita lihat ya, fungsi atau tujuan Wali Songo atau Wali 10 ini menggunakan media politik sebenarnya adalah
bagaimana menjunjung tinggi kalimat Allah, lillahi kalimatillah, dan mensyiarkan ajaran agama Islam. Para wali songo atau ulama Nusantara ini yang terdahulu paham betul karena apa? Situasi politik dan kekuasaan sangat-sangat berpengaruh terhadap agama bagi rakyat kecil. Sehingga ketika seorang raja itu memeluk agama Islam, maka secara serta-merta rakyat atau masyarakat kecil itu akan berbondong-bondong mengikuti rajanya untuk masuk dalam Islam. Maka kemudian sangatlah tepat media politik ini digunakan. Bahkan ada yang mengatakan 60-80% media yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara melalui jalur politik. Bagaimana Wali Songo mengkader seorang santri misalkan untuk menjadi raja atau menjadi sultan di sebuah kerajaan begitu. Bagaimana mengajari Pangeran Jimbun tadi itu atau yang kemudian kita kenal dengan sebutan Raden Patah dikader untuk menjadi seorang raja. Tapi yang sebagai tameng utama, sebagai spiritualnya adalah Sunan Kalijogo. Makanya ketika kerajaan Demak ini dikawal langsung oleh Wali Songo, kemudian dilanjutkan dengan pertempuran antara Jipang sama antara Arya Penangsang dengan ini rebutan, akhirnya jadilah kerajaan baru yang kita kenal dengan siapa itu? Raja yang sakti Mandraguna yang juga seorang santri. Sebelum Mataram itu kerajaan apa itu? Lokasinya di daerah Bojonegoro, lupa saya. Difilmkan juga namanya. Iya, Angkling Darmo. Iya, Angkling Darmo ya. Iya, Angkling Darmo. Kayaknya ya, Angkling Darmo saya ingatnya. Bukan. Kalau Brahma Kumbara nanti ketemunya Mantili ya. Jadi ini kerajaan Pajang ya, kerajaan Pajang. Setelah Demak masuk kerajaan Pajang. Ini masih di 10 menit lagi. Cepat sekali. Jadi kerajaan Demak ataupun juga kerajaan Pajang ini juga diampu atau masih didukung atau disupport langsung oleh para wali, khususnya Sunan Kalijogo. Tetapi kemudian ketika lengser ke Prabuan, perpindahan kerajaan ke Mataram, ini Sunan Kalijogo sudah sepuh, sudah tua, sehingga kemudian tidak langsung mengawal politik dari kerajaan Mataram. Disinilah awal mula perubahan model kerajaan yang awalnya itu mengikuti syuro bainahum para ulama itu, bermusyawarahnya para ulama, tapi kemudian Mataram meskipun Islam ini sukanya ke selatan. Makanya sampai sekarang itu dikait-kaitkan dengan ritual Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan sebagainya. Ini Mataram ini yang mula-mula ya mengkait-kaitkan dengan ini. Sehingga kemudian banyak sekali kemudian ritual-ritual yang contoh tumpengan dan sebagainya. Awalnya itu memang murni apa ya? Ya murni mendoakan istilahnya, murni mendoakan. Tetapi kemudian karena model orang-orang dahulu yang sukanya model sesaji, animisme, dinamisme itu akhirnya mulai menggabung atau mengakulturasi menjadi budaya. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah pribumisasi Islam, kalau versi Gus Dur, atau dalam versinya zaman Ketua PBNU sekarang ini istilahnya Islam Nusantara ini. Model beragama orang Islam khosois begitu, yang model-modelnya seperti itu. Jadi kebiasaan sehari-hari yang ya doa, ya
kurang pas, kurang asik kalau tidak ada tumpengnya, kurang asik kalau tidak ada kotaannya. Tapi aslinya mereka berdoa, bukan kalau mereka berkumpul membaca tahlil itu bukan GI atau bukan bermain kartu, bukan, tetapi mereka tetap membaca la ilaha illallah. Tetapi ada sesuatu yang kemudian kadang-kadang dimakan bersama di lokasi itu, atau kemudian kadang-kadang dibawa pulang. Ini saya rasa awal mula mengembalikan ini adalah pada zaman kerajaan Mataram. Meskipun dulu sudah coba dirubah oleh para wali songo untuk sesembahan, sesaji ini coba ditambah ya, doanya harus Islam. Awalnya ingkung-ingkungnya manusia, bentuk tubuh manusia dirubah menjadi ingkung ayam dan sebagainya. Terjadi perubahan-perubahan yang saya kira itu signifikan dari sekarang. Sehingga dengan melalui dakwah politik ini, para wali songo itu istilahnya memiliki pemimpin ideal bagi umat Islam. Jadi selain harus memiliki ilmu para ulama, al-ilmu ulama dan kebijaksanaan atau hikmatul ulama. Saya ngomong bahasa Arab atau beributan. Suwi nggak ngomong bahasa Arab. Dulu waktu masih di Arab itu sering ngomong bahasa Arab. Waktu itu dekat sekali, saya lama sekali ya ketika di depan TV itu waktu itu. Jadi begitu masyarakat diajari tentang siasah atau politik, orang harus ngerti hikmatul ulama, sehingga kader-kader berikutnya, umat-umat Islam berikutnya ini menjadi umat yang bijaksana. Nah, itu 6 hal yang coba saya rangkum, coba saya catat dari kitab Ahlul Musamarah ini. Kalau boleh saya review ulang. Yang pertama tadi melalui pendidikan dan seterusnya. Kemudian hadirin yang berbahagia yang masih stay tune di 91,9 FM, ada sebuah pandangan menarik tentang kitab ini. Tugas saya adalah nanti membacakan kitab ini, tetapi ada sebuah perbandingan pendapat yang saya kira menarik. Rata-rata kalau kalangan akademisi akan menyaksikan, meragukan keabsahan dari kitab ini. Apa itu? Yang pertama tentang referensi. Referensi di kitab ini tidak dinampakkan. Karena kalau seorang kalangan akademisi itu kalau sudah berbicara tentang postulat, berbicara tentang dalil, itu mereka harus dilandasi sebuah referensi yang kuat. Sementara kitab ini tidak ada referensinya. Itu satu yang barangkali menjadi sebuah catatan menarik bagi kitab ini. Ketika sebuah buku, sebuah kitab tidak ada referensinya bagi kalangan akademisi, maka itu menjadi sebuah dipertanyakan ulang kevalidan datanya. Apalagi ini berkaitan dengan masalah sejarah. Tapi bisa jadi begini, bagi kalangan Nahdliyin itu modelnya unik. Uniknya begini, orang Nahdliyin itu kadang-kadang nggak butuh dalil untuk suka. Untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi aja nggak perlu dalil, pakai dalil A, hadis B, hadis C nggak perlu. Kalau sudah suka ya suka. Kalau sudah pengen selawat ya selawat. Begitu juga ketika ngefans atau takdim pada kiainya, itu nggak butuh dalil, apa yang diomongkan kiai dianggap benar semua. Ini uniknya orang-orang Nahdliyin. Ya, saya kira seperti itu. Nah, ketika sang kiai menuliskan kitab ini, ketika tidak ada referensinya, bisa jadi itu sebuah cerita yang bersumber dari tabir gaib atau sebuah kebenaran yang memang agak susah diilmiahkan. Tetapi
bagi kita kalangan Nahdliyin meyakini apa kebenaran seorang kiai atau ulama yang alim ini menjadi sebuah keniscayaan. Ini yang saya kira ya, ada model yang atau ada orang yang coba mengkritisi tentang kitab ini. Jadi referensi yang pertama ditanyakan ya, referensi dari kitab ini. Kenapa? Coba kita lihat di awal-awal bab ini. Di situ disebutkan bahwa Mbah Fadl itu menyebutkan referensi dari siapa ya? Sayyid Ibrahim Asmorokondi itu ada 2 atau 3 versi. Versi pertama itu 9 ini ya, 9 nasabnya, 9 nasab atau 9 nasab. Misalkan contoh mulai dari Rasulullah 1, turun ke Fatimah Zahra 2, turun Sayyidina Husain 3, Zain al-Abidin 4, kemudian Zainal Abidin 5, Zain al-Kubro, Zain Husain 6, 7 Muhammad al-Kubro, Jumadil Kubro, Maulana Isra atau Syekh dan Ibrahim Asmorokondi. Ini versi pertama ada 7 nasab. Di kitab yang sama, di kitab ini juga beliau juga menyebutkan referensi lain yang mengatakan bahwa nasab Ibrahim Asmorokondi itu ada 15. Ini tidak perlu saya bacakan. Nanti kalau saya bacakan malah bingung catatannya. Pokoknya 15. Nah, pokoknya 15. Jadi yang pertama terpaksa saya sebutkan kan biar kelihatan kalau saya menguasai kitab ini kan saya sebutkan juga. Jadi orang alim itu ya ngerti sumbernya juga. Ngomong enggak waton ngomong. 15. Karena apa? Tadi sudah saya catat duluan, makanya saya tahu catatan pertama. Kalau enggak besok suruh ceritain lagi ya lupa lagi. Karena sejarah itu sering melupakan. Apalagi tentang mantan. Yang pertama, jadi versi pertama tadi ada 9, yang versi kedua ini ada 15. Siapa sajakah itu? Yang pertama Kanjeng Nabi, 2 Sayyidah Fatimah, Zahra, Husain, Zain al-Azim, Zain al-Abidin 5, Zain al-Hakam, kemudian Zain al-Husain, Zain al-Kabir, kemudian Najmuddin al-Kabir, Sam'un, Astar, Abdullah Abdurrahman, Mahmud al-Akbar, Najmuddin al-Akbar, dan Ibrahim Asmorokondi. Ada 15. Ayo yang hafal saya bayar 1 juta. Saya aja nggak hafal. Itu ada dua versi. Jadi iya boleh. Itu beberapa dua model yang disampaikan oleh Mbah Fadl. Maka kemudian ada yang mengkritisi, khususnya yang berkaitan dengan apa istilahnya, yang berkaitan tentang referensi. Yang kedua unik juga, ada cerita tentang di sini Gajah Mada. Gajah Mada muncul pada zaman Prabu Brawijaya 5. Di sini ada juga. Padahal cerita-cerita yang sejarah-sejarah yang lain mengatakan Gajah Mada itu hidupnya pada zaman Ratu Tribhuwana Tunggadewi ketika jadi bekel. Bekel itu ya semacam ya pi atau danton lah, atau danru lah. Danru, satu regu itu isinya antara 10 prajurit. Ini bekel itu ya semacam danru lah, danru 10 orang. Ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi pendamping atau asisten pribadi dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian karena anaknya itu perempuan semua, raja perempuan semua, maka kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki bangsawan lain, punya anak yang kemudian kita kenal dengan Hayam Wuruk ya. Itu kemudian siapa tadi, Patih Gajah Mada masuk menjadi patih di situ zaman itu. Tapi di kitab ini itu jauh turun pada masa Brawijaya 5. Ini kan ada sebuah referensi lain yang barangkali perlu
dibenturkan atau istilahnya diadu validitas antara satu naskah dengan naskah yang lain. Tapi bagi saya itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana ke cerita atau bagaimana khazanah keilmuan, bagaimana sebuah hikmah atau hikayat yang baik itu dapat tersampaikan kepada kita dan kepada generasi penerus yang akan datang, sehingga kita dan generasi penerus yang akan datang itu minimal itu bisa mulazimah, bisa mengambil hikmah dari orang-orang terdahulu, bagaimana mereka membangun, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menyebarkan agama Islam, bagaimana mereka berpolitik yang santun, bagaimana mereka bermain di dunia pendidikan, kaderisasi dan sebagainya. Sehingga di masa-masa yang akan datang, kalau bisa sekarang, kalau kita bisa mengelaborasi dari apa yang dilakukan oleh para wali sepuh, saya kira ini akan lebih cepat berkembang ya. Kalau diibaratkan pantun itu begini, biar nggak kalah sama pelat-pelat, pelat ini mendengarkan juga. Jalan-jalan ke kota Bontang, tidak lupa lewat patung burung. Sudah itu aja. Ya cakep aja, tapi nggak ngerti maksudnya. Ini kalau diteruskan nanti saya jadi tukang pantun. Itu kira-kira hadirin atau pendengar dimanapun berada, tentang sedikit prakata atau mukadimah dari kitab Ahlal Musamarah fi Auliyail Asyraf, karya dari Mbah Abu Fadl As-Senori At-Tubani. Jadi kalau dalam kita bercerita pada malam hari ini ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang mesra di telinga Bapak Ibu mendengar semuanya, adik-adik semuanya, mohon maaf dan dimaafkan. Tapi apabila Bapak Ibu mendengar sekalian radio FM 919 Al-Hikam terpesona dengan suara merdu ini, jangan lupa minggu depan di jam dan channel yang sama simak terus kajian kitab Ahlal Musamarah fi Auliyail Asyraf bersama Al-Faqih. Wal kana khilafi qauli as'alukum maghfirah katsirah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.